Shalom, senang sekali Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bisa berjumpa dalam program Berita Selamat Jadi Duma Majelis Sinode GKE yang pada hari ini Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Bersama dengan saya Pendeta Esteriadi STH melayani di Resort GKE Sampit, khususnya jemaat GKE Lubuk Bunter. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam kitab Imamat pasal 5 ayat yang pertama sampai 13. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal, yang kami sembah dan yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Bersyukur karena atas penyertaan, lawatan, dan bimbingan Roh Kudus, kami tetap diizinkan untuk bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Perlengkapi kami, nyatakan kehendak-Mu, supaya kami sungguh tertuju kepada firman-Mu saja. Amin. Kitab Imamat pasal 5 ayat yang pertama sampai 13 dengan perikop korban penghapus dosa. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini, tetapi saya hanya membaca ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Amin. Dalam renungan ini, saya membuat tema dengan judul Keselamatan Sejati. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Sebesar atau sesering apapun dan bagaimanapun caranya kita melakukan korban penghapus dosa, sesungguhnya tidak ada satupun dari semuanya itu yang benar-benar mampu menghapus dosa kita secara sempurna di hadapan Bapa di surga. Sedangkan ganjaran dosa itu sendiri ialah maut, keterpisahan selamanya dengan Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah yang sungguh pasti dan benar, melalui karya salib, pengorbanan Kristus itu sendiri mampu memperdamaikan, menjembatani hubungan antara manusia dengan Allah. Dengan syarat hanya percaya kepada Yesus Kristus. Karena Ia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Cukup dengan jalan dan cara pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, sekali untuk selama-lamanya, mampu menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, tanpa kecuali. Hanya dengan yakin, percaya, dan melakukan segala perintah ketetapan firman Tuhan. Maka firman-Nya berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Bapak Ibu Saudara, mari jalani kehidupan ini dengan rasa syukur dan hidup benar di hadapan Tuhan.
serta tidak menyia-nyiakan setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Supaya kita, apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose pasal 3 ayat 4. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa, untuk semua kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Engkau nyatakan untuk kami semua. Kami sudah merenungkan satu bagian dari firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa memperlengkapi kami hingga kami hidup di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.